Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mailatun Jazilah dari STAI Al-Hikmah Jakarta. Di sini saya akan membuat video micro teaching yang berjudul Darah Haid atau Menstruasi, mata kuliah micro teaching dosen pengampu Ibu Maftuha MPD. Berikut video. Darah haid. Haid secara bahasa yaitu mengalir. Secara istilah yaitu darah yang keluar dari farji wanita yang sudah berumur 9 tahun kurang sedikit atau sekitar 16 hari, tidak karena sakit dan tidak karena baru melahirkan. Hukum mempelajari ilmu tentang haid adalah wajib ain, dan bagi suami yang dapat memberi pelajaran maka diwajibkan untuk mengajarkannya. Masa haid dan suci. Paling sedikit haid sama dengan sehari semalam. Paling banyak haid sama dengan 15 hari. Adat atau kebiasaan sama dengan 6-7 hari. Paling sedikit suci sama dengan 15 hari. Tahun yang dipakai untuk menghitung haid adalah tahun Hijriah. 1 tahun Hijriah sama dengan 354 hari 8 jam 48 menit. 1 tahun Masehi sama dengan 365 hari 6 jam. 9 tahun Hijriah sama dengan 8 tahun, 8 bulan, 23 hari, 9 jam, 12 menit. Batas akhir haid. Umur haid tidak ada batasnya. Selama masih hidup dan memenuhi syarat darah haid maka masih dihukumi haid. Tetapi menurut imam 4 mazhab terjadi perbedaan pendapat. Maliki 70 tahun, Hanafi 53 tahun, Hambali 50 tahun, dan terakhir Syafi'i 62 tahun. Perkara yang haram ketika haid. 1. Sholat. 2. Tawaf. 3. Puasa. 4. Iktikaf. 5. Masuk masjid. Ke-6 baca dan menyentuh Al-Quran. Ke-7 bersuci. Ke-8 dijatuhi talak. Ke-9 berhubungan badan. Ke-10 istimta. Dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya kafarot bagi laki-laki yang menggauli istri sedang haid yaitu sedekah 1 dinar. Bersuci atau mandi janabat. Sebelum mandi, oleskan kapas pada bagian farji yang wajib dibasuh ketika istinja, yaitu untuk memastikan masih ada darah yang keluar atau tidak. Niat mandi besar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'i hadatsil akbari minal haidi fardhu lillahi ta'ala. Disarankan dengan posisi jongkok. Baik, tadi sudah disimak bersama-sama ya. Ada pengertian haid di dalam video tadi, kemudian ada masa haid dan suci, kemudian batas akhirnya, kemudian ada perkara yang haram dilakukan ketika haid, kemudian ada suci, mandi atau mandi jinabat. Iya, Ibu akan menambahkan. Jadi selain haid itu tentang kapan waktunya, masa sucinya, kemudian Ibu akan memberikan tips untuk kakak-kakak putri, untuk anak-anak Ibu yang putri. Tipsnya adalah, jadi kan kita ketika haid itu pasti ngerasa moody, kemudian galau, sakit pinggang, kemudian perutnya juga sakit, ya kan? Pasti merasakan itu karena Ibu juga masih merasakan. Nah, tips yang pertama adalah kita harus konsumsi makan makanan yang bergizi ketika haid, dan setiap hari juga harus makan makanan yang bergizi ya. Nah, tipsnya adalah harus konsumsi makan makanan yang bergizi karena ketika haid darah kita akan keluar
dan ketika darah kita akan keluar tidak diasupi atau tidak bantu dengan makanan bergizi, itu kita akan makin lemas, jadi moody, jadi malas-malesan atau lain sebagainya. Nah, yang kedua, setelah makanan-makanan bergizi, kita olahraga yang sesuai dengan ketika haid. Jadi kita kalau olahraga nggak harus olahraga yang lari-lari gitu seperti itu, karena kita kan masih ngerasain mules-mulesnya haid. Jadi olahraganya yang sesuai dengan haid. Misalkan kita bisa senam-senam kecil atau lari pagi, terus apa lagi? Masih banyak lagi pokoknya ya. Kemudian yang ketiga, misalkan kita lagi ngerasain banget di hari-hari yang kedua atau ketiga, biasanya kakak-kakak putri, anak-anak putri lagi banyak-banyaknya keluar darahnya. Biasanya lemesnya itu bisa ada yang sampai pingsan, kemudian jadi keliangan banget ya kan. Itu disarankan untuk konsumsi penambah darah, bisa dari herbal atau dari obat-obatan. Ibu lebih sarankan kalian bisa konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran atau herbal. Contohnya kalau yang sayuran itu buah bit bisa. Terus kalau buah-buahan, buah naga bisa. Itu akan menambah darah kita. Seperti itu. Ya, alhamdulillah Ibu sudah sampaikan materinya. Semoga bermanfaat dan kalian juga bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena penting sekali tentang darah haid ini, tentang menstruasi ini, karena berhubungan dengan ibadah sholat. Seperti itu. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker setiap keluar. Jaga kesehatan, stay healthy. Terima kasih. Sampai bertemu, sampai jumpa.